Intinya terkait dengan obrolan yang terbangun tadinya, kita tak usah percaya seutuhnya. Ya kita kan ngobrol-ngobrol Mas Semprong. Nanti baru Gus Iman. Iya. Ya kalau misalnya Anda sudah tahu saya itu kosongan, kalau Anda menindas saya berarti Anda pengecut lah. Udah tahu nggak ada ilmunya blas. Kamu sudah melecet teman saya Suroso. Suroso kenapa? Kamu bilang Suroso. Suroso tak roso gitu. Jadi cemana lah orang. Ya kalau misalnya dia yang merasa dilecehkan, ya dia yang datang ke sini, jangan Anda lah. Mungkin kalau Suroso masih tandingan saya mungkin. Maju terus. Dosa yang paling besar dan akan sangat bahaya bila musyrik terbawa mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Kelana Masa dimanapun Anda berada. Bertemu lagi bersama saya Edi Putra Sani di channel Kelana Masa tentunya. Dan baiklah pemirsa Kelana Masa, seperti biasanya malam hari ini kami akan melakukan proses mediumisasi. Dan rencananya malam hari ini kami akan membahas tema tentang konon katanya kalau misalnya ada binatang berbisa atau binatang yang berjenis buah seperti ular, seperti lipan masuk ke dalam rumah, itu adalah sebagai pertanda. Katanya orang yang sudah meninggal memberi pertanda untuk salah satunya untuk melakukan ziarah atau melakukan hal-hal yang memang bersifat mungkin pernah dinazarkan, untuk diingatkan untuk kita membayar apa yang kita nazarkan begitu. Intinya adalah seperti makhluk seperti ular tadi itu ketika masuk ke dalam rumah memberi pertanda untuk yang punya rumah untuk segera melakukan mungkin hajat yang belum pernah dilaksanakan. Oke lah, baiklah pemirsa Kelana Masa, sebelum kita melakukan proses mediumisasi saya akan ngobrol terlebih dahulu bersama Gus Iman. Mari. Nah baiklah pemirsa Kelana Masa, sekarang saya sudah bersama Gus Iman. Assalamualaikum Gus Iman. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah Gus, rencananya malam hari ini kita akan melakukan proses mediumisasi dan kita akan membahas tentang mitos atau fakta ini mungkin Gus. Katanya kalau misalnya ada makhluk seperti ular, seperti lipan masuk ke dalam rumah, itu adalah sebagai pertanda dari orang-orang yang sudah mendahului kita, mungkin pertanda memberi teguran untuk melakukan ziarah begitu Gus. Kira-kira menurut Gus Iman itu seperti apa itu? Memang kabar seperti itu terkadang cukup beredar di kalangan masyarakat di sekitaran kita. Tapi saya sendiri perlu memesankan nantinya saat terjadi proses mediumisasi menggali terkait hal itu, pesan saya buat semuanya, khususnya sahabat Kelana Masa dimanapun berada, obrolan yang terbangun nantinya tidak perlu untuk dipercaya seutuhnya sahabat ya. Harapan kami tentunya ambil saja benang merah guna menambah pengetahuan kita. Sebetulnya mitos itu betul atau hanya sebatas isapan jempol katakanlah, ataupun ya berita-berita yang nggak jelas ujung pangkalnya tapi lantas dipercayai berlebihan sehingga menimbulkan beberapa pendapat dan keyakinan terkait hal itu. Kalau saya pribadi memang lagi-lagi tidak begitu terpengaruh dengan adanya mitos seperti itu. Tapi pada kesempatan kali ini tidak ada permasalahan kita untuk menelusuri terkait mitos tersebut. Namun pada kesempatan kali ini kan tentunya mediumisasi. Artinya jadi penelusuran itu melalui sisi gaibnya sahabat ya. Bila mana ada obrolan nantinya yang terasa kurang pas, abaikan saja. Bila mana ada yang terasa bisa diambil menambah pengetahuan kita, ya silahkan diedukasi. Mudah-mudahan nantinya sahabat Kelana Masa semua terhibur ya. Intinya seperti itulah Bang ya. Mudah-mudahan ya proses mediumisasi kali ini bisa dimudahkan. Adanya informasi yang bisa digali guna untuk menambah pengetahuan. Dan kira-kira malam hari ini yang turun tangan untuk proses mediumisasi apa Gus? Iya, saya rasa untuk tema ini kan cukup tema ringan lah ya, untuk menggali mitos yang ada di sekitaran kita. Nanti kita wakilkan saja sama Bang Edi ya, untuk melakukan proses mediumisasi ya. Kemari aja Bang Edi sama mediator langsung ya. Iya, mari saja. Mari ke sini. Sini dulu maksudnya.
menyapa dulu dan menambahkan sedikit sahabat ya. Mana tahu buat sahabat Kelana Masa yang sudah banyak merequest tema untuk digali, tentunya mohon bersabar. Jadi kami pun menseleksi tema yang di request oleh panjenengan semua. Pelan-pelan kita seleksi, mudah-mudahan nantinya bisa kita realisasikan. Bila mana agak lambat ya harap dimaklumi dan harap mengerti tentunya. Ya, seperti itulah ya. Doakan sahabat mudah-mudahan proses kala ini bisa dimudahkan. Siap Bang Edi mediumisasi? Ya, mulai saja monggo. Oke, siap. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Bisa berbahasa manusia? Bisa? Oh, oke. Ini dengan siapa? Mbak Semprong. Mbak Semprong. Mbak Semprong dari mana asalnya? Gunung Serandil. Daerah Gunung Serandil juga? Oke. Mbak Semprong, kita mau tanya-tanya ini Mbak Semprong malam hari ini. Ada apa? Kita mau tanya-tanya sedikit lah tentang mungkin mitos-mitos yang perlu kita gali nanti. Kita mau tanya-tanya. Tapi sebelum itu Mbak Semprong kira-kira bisa duduk dengan kira-kira di situ dengan nyaman duduknya, bisa atau tidak? Tidak bisa. Tidak bisa atau tidak mau? Oke Mbak Semprong, silakan duduk. Biar enak kita ngobrol ya. Oke, duduk. Oke. Mbak Semprong. Iya. Oke. Mbak Semprong ini makhluk gaib sejenis apa ini kira-kira? Berbentuk manusia kah? Berbentuk binatang? Binatang. Berbentuk binatang apa? Binatang apa itu bentuknya? Seperti apa? Seperti apa bentuknya? Buaya. Buaya? Ya. Mas Semprong, berapa umurnya kira-kira? Udah tua. Sudah tua? Tuanya kira-kira berapa nominalnya? Pengen tahu. Tidak tahu? Udah. Oke. Mas Semprong sudah lama tinggal di Gunung Serandil? Udah. Oke. Mas Semprong, mulai pertanyaannya Mas Semprong ya. Mbak Semprong pernah dengar katanya mitos kalau misalnya ada makhluk atau binatang berbisa atau buas bisa dikatakan masuk ke dalam rumah kita seperti ular gitu, itu apakah betul katanya ngasih petanda buat untuk si pemilik rumah? Tidak tergantung binatangnya. Ataukah binatang suruhan ataukah binatang biasa. Itu yang sering kejadian binatang suruhan. Oh, yang sering terjadi itu adalah binatang suruhan. Iya. Binatang suruhan siapa ini? Para jin. Para jin. Ya jinnya ini kira-kira ada yang nyuruh nggak ini? Ada. Maksudnya binatang suruhan ini suruhan jin. Maksudnya si jin ini disuruh siapa kira-kira? Orang yang telah mati. Orang yang telah mati. Jinnya itu biar apa? Ngutus Mengingatkan. mengingatkan apa? Mengingatkan apa? Contohnya salah satunya. Jikalau orang tua sudah mati, sudah lama tidak dijarai, dia akan menyuruh binatang itu untuk mengingatkan pada keluarga. Tuh, apakah yang sudah mati bisa nyuruh binatang? Dia akan menjadi jin. Oh, yang betul. Nanti jin korin apa ruhnya? Ruh kan nggak bisa. Oh iya, ruh kan nggak bisa jadi masing-masing. Sejenis jin macam-macam saya. Oh, jin korin. Iya. Jin kafir ataupun jin korin. Jadi salah kalau ruh itu salah. Mbak tadi mengatakan ruhnya nyuruh. Ya nggak ruh sih, katanya orang yang sudah mati itu menyuruh
si ular ini untuk ngasih pertanda sama si anak-anaknya misalnya, karena sudah lama nggak jarak ke makam orang tuanya. Ya kita kaget juga, masa ruh bisa nyuruh. Nggak taunya korin, pemirsa Kelana Masa. Mbah ini salah persepsi. Ya kan Mbah, salah kan? Itu kenapa korinnya nyuruh-nyuruh, misalnya nyuruh-nyuruh binatang berbisa untuk mengingatkan itu? Karena itulah teman dia. Kalau udah dijarahi, efeknya apa sama si jin korin ini? Tidak ada. Nah, nggak ada kok. Dia sekedar mengingatkan saja. Mengingatkan, tidak ada atau mau cari kesempatan? Tidak. Nanti kan kadang-kadang biasa gitu. Kadang kan manusia berjanji, saya akan di hari ini menjarahi, tapi tidak. Selanjutnya dan terus dan tidak, dia akan menyuruh itu jin akan bertindak untuk mengingatkan, menyuruh binatang seperti berbisa. Baik sekali jin ini berarti. Tadi katanya jin kafir. Jin kafir masa? Biasanya kan menyesatkan. Iya. Berarti kan tujuannya untuk mengingatkan itu adalah menyesatkan mungkin. Atau ada orang-orang misalnya diingatkan itu buat sesaji. Iya. Iya. Tidak. Enggak. Tidak salah lagi. Tidak. Jadi mengingatkan seperti itulah intinya ya. Itu Saya kemarin mau bertanya kepada sampean-sampean. Kan minginan nih, eneng suroson tekan kene. Ya, Ingat sampean? Ya, ya. Dia niki dikunci oleh kenal sampean dengan Gus Iman. Oh, cak delok nang arep. Sing di Gus Iman iku apa iki? Saya tidak kenal muka, saya kenal nama disebut oleh Suroso. Tujuannya? Tujuannya apa Anda nyariin itu Gus Iman? Kenapa dengan? Apakah dia hebat? Ya, kenapa dengan Suroso ini? Kenapa dia minta darah nggak kalian kasih? Ngapain dikasih darah? Kau mau minta darah juga? Hah? Nantilah dikasih. Nantilah ayam. Gigit nyamuk mateng jeblek kasih. Mau kalau darah itu? Anak buahnya Suroso ini, bukan? Kawan, anak buah. Teman, Atau gurunya? tidak. Oh, teman. Kok terlalu peduli kali Anda sama teman Anda ini? Dia sudah sakit, dibuat oleh Gus Iman. Enggak usah pala dibela-belain kali lah. Nanti ujung-ujungnya Anda yang sakit. Kasihan. Pengalaman kami di situ gitu. Ada datang katanya jin belai kawannya, terakhir dia yang sakit, kapok dia jadinya. Gitu. Jadi terlepas dari itulah, nanti dulu lah bahas Surosonya. Nanti aja lah. Terakhir lah. Suroso sudah tenang di alam sana. Maksudnya Kamu juga main-main dengan kami. enggak main-main. Orang kita mau tanya kok, enggak main-main. Kan saya udah jauh. Kalau saya main-main tadi berarti kan ya saya teruskan aja obrolan Anda tadi. Orang saya kan memang serius nanyanya, saya balikkan lagi pertanyaan saya ke pertanyaan awal tadi. Itu. Kira-kira masih bersedia nggak ngasih informasi sama kami? Apa itu? Itu kan paten. Mantap. Biasanya jenis binatang seperti apa aja? Ular, pertama ular, ya. Apalagi? Jenis-jenis Yang sering binatang ngasih pertanda ke rumah. Jenis-jenis binatang berbisanya. Ular, Ular. Terus? kalajengking. Kalajengking. Udah. Oh, dua itu. Jadi lipan nggak termasuk? Lipan nggak? Tidak. Kelabang. Tidak. Itu hanya utusan nenek moyang dulu. Lipan Kata-kata nenek moyang dulu. Jikalau depan rumah melintas, itu mengingatkan sepantas apa yang dijanjikan oleh anak dan keluarganya. Jadi istilahnya ada sesuatu yang sudah dijanjikan tapi belum terlaksana gitu. Iya. Terus kalau misalnya dilaksanakan senang Anda mereka misalnya masang-masang sesajen gitu.
Itu salah iya, satunya ya. Iya. Jadi memang ada keterlibatan, Pamor nenek moyang dulu. enggak, maksudnya faktor keterlibatan apa ya, sejenis Anda, bangsa Anda, karena ingin cari makan. Cara mengutus binatangnya itu diutus ke orang-orang yang hobi masang sajen atau orang-orang yang beriman gitu? Tidak. Orang-orang yang biasa masang sajen seperti itu. Iya. Itu misalnya cara membedakan binatang ular biasa masuk ke dalam ke rumah sama ular yang sudah suruhan itu tadi, ada bedanya nggak? Tidak. Maksudnya secara tingkah laku ada bedanya nggak? Beda. Apa itu? Perbedaannya di mana? Kalau ular yang disuruh, jika dia diusir ataupun dipukul, dia tidak ngelawan. Dia hanya diam aja. Itu yang disuruh. Tapi kalau yang binatang biasa, Dia akan melawan. kok malah gitu ya, malah si yang suruhan nggak melawan ya. Tapi yang binatang biasa malah ngelawan. Iya. Ciri-ciri yang lain ada nggak? Tidak. Misalnya walaupun binatang berbisa tapi tidak menggigit gitu ada? Iya. Dia hanya diam aja. Walaupun dia dipukul, dibunuh, dia diam. Tidak ngelawan. Itu efek apa kan diam tapi dia berbisa? Karena udah disuruh tadi. Iya. Dia hanya mengingatkan. Seumpama lah ini ya, makhluk yang tadi itu seumpama sudah masuk rumah, tapi kita anggap biasa saja. Inilah binatang biasa, ini apa pertanda nggak ada itu pertanda misalnya gitu, nggak ada kepikiran ke situ. Terus apa yang terjadi sama si pemilik rumah ini? Akan terjadi malapetaka. Malapetaka contohnya Seperti tabrakan. tabrakan. Ini Anda nggak ini kan, nggak ngarang-ngarang kan? Tidak. Nanti Anda ngasih pemahaman sama kami kayak gitu biar kami pahamnya tentang yang hal-hal yang agak-agak miring, agak sesat gitu. Tidak. Tapi tenang aja lah, Gus Iman sudah mengatakan kok pemirsa Kelana Masa, apapun obrolan yang terjadi di sini jangan percaya 100%. Berarti dia di sini, Gus Iman. Hah? Lah, masa Tuh, nggak masa nggak tahu. Nanti kalau misalnya saya bilang saya Gus Iman, Anda nggak percaya? Nggak percaya? Oh, kenapa Anda bisa nggak percaya kalau saya Gus Iman? Saya tidak merasakan ilmu. Saya merasakan ilmu ke depan itu. Oh, Ini. kamu belum tahu ilmu saya. Nah, ketawa. Ilmu saya nanti Anda nggak tahu. Saya bisa ngedit Anda, saya bisa ini Anda ke dalam, masukkan Anda ke dalam situ. Ilmu saya, Anda nggak tahu ilmu itu kan? Ilmu apa yang Anda maksud ini? Ya ini kita ngobrol santai aja. Ilmu apa yang Anda maksud ini? Ilmu yang bisa memanggil kami semua. Kamu tidak. Saya Kamu bisa. hanya manusia biasa. Tadi yang manggil itu yang masukkan tadi? Saya merasakan yang ada di depan sana. Itu? Yang di situ? Dia hanya perantaraan dari Gus Iman. Iya ya. Mana dia Gus Iman? Nanti lah. Nanti Anda datang, dia datang, Kali Anda. episodenya nanti. Iya, soalnya nanti kalau dia datang, Anda pengen pulang. Betul. Anda bilang, saya bilangin kalau saya Gus Iman, Anda nggak percaya. Tidak. Ini pesan Suroso apa ini? Pesan Suroso sama Anda. Dia bertanya, semana sih hebatnya Gus Iman, kata Suroso. Jadi? Sampai saya terluka. Dan saya dipegang oleh dia. Jadi Suroso masih penasaran ini? Saya yang penasaran. Oh. Kamu teman Suroso yang katanya ada daerah sini gitu? Enggak. Jadi? Yang di arah sini Asmo. Asmo.
yang dari Gunung Serandil juga. Kawanmu juga Iya. Kami satu perguruan. Atau perguruan? sama Suroso juga. Berarti kamu kena pegang kalau satu perguruan. Orang ilmunya masih sama Mas Suroso. Ini Suroso di mana sekarang? Dia sudah terikat oleh Gus Iman. Ya begitulah Suroso tak roso. Kamu bermain-main manusia. Enggak. Ya bercanda lah, masa serius sekali Mbah Saya Semprong. sudah serius ini. Iya. Mbah Semprong, tahu Mbah Semprong? Semprong itu apa, tahu? Ya kita kan ngobrol-ngobrol Mbah Semprong. Nanti baru Gus Iman. Iya. Ya kalau misalnya Anda sudah tahu saya itu kosongan, kalau Anda menindas saya berarti Anda pengecut lah. Udah tahu nggak ada ilmunya blas. Kamu sudah meleceh teman saya Suroso. Suroso kenapa? Kamu bilang Suroso. Suroso tak roso gitu. Jadi cemana lah orang. Ya kalau misalnya dia yang merasa dilecehkan, ya dia yang datang ke sini, jangan Anda lah. Mungkin kalau Suroso masih tandingan saya mungkin. Ya kan mungkin. Orang dia nggak kesini kok. Oh, bukan Suroso tandingan Abang. Iya. Suroto. Suroto. Ah iya salah ngomong saya tadi. Suroto mungkin. Semua. Mulai panas mulai. Toko raga kita ada tantek ke. Tak dintek ke piye sih, Mbah? Hah? Apa ya tak dintek ke? Darah. Neng Erik kowe. Jadi pembahasan tentang itu habis, Mbah? Hah? Kamu mau tanya apa lagi? Ya selama masih Mbah ditanya ini masih mau jawab, berarti nggak marah Mbah ini. Jadi istilahnya kayak misalnya ada ular masuk ke dalam rumah, terus besoknya kita adakan apa ya Bang istilahnya, kalau istilah bahasa Sesaji. enggak, kalau hajatan gitu ya. Hajatan gitu. Terus kan saya sudah bilang tadi dari awal, tergantung itu ular, ataukah itu ular suruhan ataupun ular biasa. Kalau ular biasa, ngapain kalian ngambil respon ataupun ngambil keputusan? Menandakan tinggal gampang. Ular yang suruhan, jika ular itu diusir, diam dan tidak ngelawan, itu hanya ular suruhan, dan dia hanya mengingatkan. Oh berarti itu ular suruhan, bukan si jin ini nyamar jadi ular. Tidak, jin itu menyuruh ular. Paham kalian? Paham. Ya. Pikir ini kan namanya orang awam kan nggak tahu tentang ilmu seperti itu, tanda-tandanya. Wah, ini kon apa iki? Kon hajatan, duri kan? Kebanyakan seperti itu kan? Ya kalau ular itu menggigit, Hajatan juga. kamu akan ke sana, neraka lah. Kok ke neraka? Kayak kami. Ya Anda juga. Anda sadar Anda bakal ke neraka ya? Jadi menurut gambaran Anda neraka itu enak apa gimana? Ya kalau menurut gambaran tidak lah. Oh, tidak. Emang kamu mau ke sana? Ya, enggak mau ikut sesat dengan kami? Enggak. Berarti Kan datang sesat, Iya. masuk Islam apa? Memeluk agama Islam. Agama apa itu? Nah, nanti dijelaskan sama Gus Iman. Iya, mana dia? Ya itulah, sedikit banyaknya walaupun ilmu Anda tinggi, kami sudah sedikit mengetahui ilmu agama Islam. Wah, ilmu saya agak lebih tinggi dari Anda berarti ini. Kamu hanya manusia biasa. Oh, enggak, saya bisa ngucapin 2 kalimat syahadat, Anda belum tentu bisa. Ya saya tidak tahu. Manusia. Mbak ini asik ini, Mbak ini ngobrol. Ya walaupun agak-agak serem juga deh. Jadi kalau Kamu misal, nengok saya asli. hah? Cemana Saya aslinya? lebih seram. Seram. Bentuknya apa? Buaya?
Siluman buaya. Oh ya, kalau gambaran buaya ya saya sudah tahu buaya itu seperti apa. Hanya biasa itu. Biasa. Ini lebih melihat kamu akan terkejut. Kalau Anda pengen tahu ilmu saya, coba rasakan di belakang Anda. Manusia biasa. Coba rasakan di belakang Anda. Itulah keilmuan saya, coba rasakan. Ini saya rasakan seperti Gus Iman. Dia sudah berada di belakang saya. Tiba-tiba di belakang dia. Awas buntutnya putus. Saya tidak buntut. Saya hanya kepala saja. Pengen jumpa saya. Bagaimana, Pak? Belum. Saya kenal nama. Kenal nama. Nama kamu tercemar di Jawa. Itu ya. Beredar apa tercemar? Tercemar. Tercemar itu berarti nama jelek? Tidak. Katanya bisa memegang semua siluman. Kata siapa? Suroso. Yang kamu pegang. Mungkin dia bohong. Sudah kamu pegang. Kalau saya nggak bisa apa-apa loh. Ngapain saya kemari? Saya sudah menunggu-nunggu untuk kemari dipanggil. Jadi kalau sudah dua-dua hadir gini, Anda sudah tanda nggak? Kira-kira sudah tahu nggak yang mana yang Gus Iman? Saya tanda. Yang mana? Iya, ya. Ini udah jumpa, jadi kenal ya seperti itu. Pada kesempatan kali ini anggota saya cuma ngobrol-ngobrol aja beberapa hal. Tapi dia seakan-akan macam menantang Suroso. Ya enggak gitu lah. Dipermainkan kami. Ini siluman ataupun jin. Bercanda, seloro-seloro kalau bahasa orang sih. Saya sudah serius kemari, bukan mau bercanda. Boleh bertanya, tapi jangan bercanda dengan saya serius. Ya jangan terlalu serius sekali lah, nanti cepat tua. Saya sudah tua. Kamu pun sama, Gus Iman. Sudah tua juga saya ya. Seakan-akan melecehkan kami. Sementara kamu sudah hebat memegang kami. Enggak lah, enggak seperti itu. Yang hebat hanya Allah. Siapa dia? Allah itu dia yang menciptakan kami dan yang menciptakan kamu. Itu dialah itu Allah. Dia yang maha hebat atas segala makhluknya. Oh, kita semua itu makhluknya kok. Itu. Kamu dengar Gus Iman hebat, kamu datangi Gus Iman. Coba kamu dengar Allah hebat, coba datangi Allah. Dengan Di mana dia? Iya, Saya tidak tahu. Saya akan ke sana juga. Ya masukin dulu. Baru tahu. Itu Gus Iman itu yang bisa menjelaskan. Coba. Untuk bisa mengenal Allah itu ada jalannya. Begitu. Jalannya itu ya sesuai dengan apa yang sudah ditentukan olehnya, begitu loh. Seperti itu. Nah, contohnya ya dengan mengikuti apa perintah-perintahnya, memahami, meyakini dialah Tuhan yang menciptakan kita semua. Itu salah satu jalannya. Kamu cerita apa saya tidak tahu. Nggak tahu ya. Ya udah kalau memang nggak tahu lah. Kepengin tahu enggak? Kepingin tahu lebih lanjut begitu? Pengen tahu? Tidak. Oh, ya udah, nggak apa-apa. Oh, memang Biar tambah ilmunya. Katanya kan Anda sudah memiliki ilmu yang luar biasa. Nggak pengen tambah ilmu lagi? Saya hanya nambah ilmu untuk Kesaktian? bangsa manusia. Asalkan saya dapat darah, saya menambah ilmu saya. gitu ya. Bukan ilmu omongan seperti kamu manusia. Melecehkan kami. Enggak lah. Tidak ada tujuan untuk melecehkan sama sekali. Itu nggak ada tujuan, kesengajaan nggak ada. Pada kesempatan kali ini saya ulang balik, hanya ngobrol-ngobrol, bincang-bincang. Hanya itu sebetulnya. Dan itu aja lah ya. Jadi ya terima kasih atas obrolannya seperti itu. Ya, bisa memahami bahasa saya kan seperti ini? Iya. Iya, ya udah. Salam buat kawan-kawan Anda di sana semua. Seperti itu. Bahkan saya suruh kemari mereka semua. Oh,
biar mengenal kamu, siapa kamu. Terus kalau sudah kenal mau ngapain, Mbak? Ilmu memegang kami dia bisa, tapi hanya omongan. Ya udah gak apa. Kami sebetulnya itu nggak punya ilmu apa. Kami hanya minta pertolongan kepada Allah, hanya itu. Hanya itu sebetulnya. Ya, udah ya, makasih atas obrolannya. Anda pun tidak kepingin lebih jauh ngobrol dengan kami tentu. Ya. Sekarang boleh kembali ke tempat Anda. Di penghujung ya salam balik buat kawan-kawan Anda di sana. Semoga damai, semoga akur-akur seperti itu. Terlalu banyak tuntunan kamu, Gus Iman. Maksudnya terlalu banyak Di atas itu pada menyerang saya. Mereka tidak suka kamu digitikan dengan saya. Saya malah nggak tahu siapa di atas sana. Sejenis jin yang kafir dulu sedang memasuki kamu yang kamu bilang itu tadi. Yang udah masuk Islam itu. Iya, mereka mau menyerang saya semua. Segitu banyaknya mereka di atas ini. Mungkin kepengin kenal saja. Kepengin ngajak ayo bareng-bareng, mungkin seperti itu hanya. Jangan salah paham. Itu nggak nyerang itu. Nggak ada tujuan seperti itu ya. Cuman kalau ada itu satu jin yang agak rusuh itu, nanti ya barangkali bisa jadi tuh si Rido, itu agak rusuh itu. Alah, dia anak kecil kan. Dia sudah menjambak saya tadi. Main-main mungkin dia. Bahkan kan saya terlalu serius kemari. Memang si Rido yang iseng loh. Tapi sekarang dia terus menyenggol-nyenggol kepala saya. Ya itu memang agak iseng itu. Apakah dia hebat segitu kecilnya dia? Hebat dia. Hebat dengan apa? Udah sunat ya? Manusia. Kamu pun sama, ditanya pun tidak bagus menjawab. Loh memang iya hebatnya, dia kan sudah sunat. Iya seperti itu intinya. Siapa namanya tadi? Suroso. Mbah Semprong. Biar kamu kenal. Oh, iya, Gus Iman. Ya salam lah. Kenal dengan saya juga ya. Nah, sekarang boleh balik ke sana. Atau udah dicegat sama Rido apa cuman? Saya tidak takut. Ya udah. Ya udah lah. Kalau mau pulang pulang. Boleh. Ya, pulang kan Bang Edi ya. Pulang ya dengan santai saja. Slow. Ya. Kamu akan tahu akibat dengan raga ini. Akibat kenapa rupanya? Ya, saya hanya memohonkan pertolongan kepada Allah guna untuk keselamatan semuanya. Ya. Silakan Bang Edi ya. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Mancing-mancing pula. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allah, lepas, Allah, lepas. Allah. Dibalikan badannya. Allah. Oke. Ke sana. Belum ada. Allah. Sebentar ya, mari kita pantau dulu. Siap.
Oke, baiklah pemirsa Kelana Masa, tadi demikianlah obrolan kami bersama makhluk gaib tersebut tadi, yang bersama Mbah Semprong, yang bernama Mbah Semprong. Katanya sebegitulah dia memberi penjelasan tentang mitos binatang berbisa masuk ke dalam rumah, yang konon katanya ngasih pertanda-pertanda yang harus dilakukan oleh si pemilik rumah. Nah, kira-kira Gus Iman, menurut Gus Iman bagaimana isi obrolan tadi, dan bagaimana kira-kira dan apa yang Gus Iman lakukan di sesi terakhir tadi, Gus? Iya, intinya terkait dengan obrolan yang terbangun tadinya, kita tak usah percaya seutuhnya. Lagi-lagi manusia itu kadar derajatnya lebih mulia daripada makhluk yang lain. Terkait mitos tersebut, kita tidak usah terlalu percaya, berlarut-larut dan berlebihan. Artinya kalau memang kita punya hajat ataupun janji, afdol segera tunaikan, ya. Karena janji adalah hutang, seperti itu lebih afdol lah. Yang terpenting janji ataupun hajat kebaikan lebih afdol, lebih baik segera kita kerjakan supaya tidak tertunda-tunda. Terkait tadi di penghujung apa yang saya lakukan, karena memang melihat reaksi daripada Mbah Semprong namanya tadi lah ya, kayaknya memang ya kurang begitu pas dirasa. Akhirnya kita coba untuk begitu dia keluar dari raga mediator, kita coba tarik balik untuk kita amankan daripada mungkin melanglang buana yang kurang pas lah, seperti itu, demi kebaikan semuanya. Ya, semoga Allah senantiasa melindungi kita semua. Kita semua makhluk yang awam, makhluk yang lemah, kekuatan yang tiada tandingannya yakni hanya kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah selayaknya kita senantiasa menggantungkan segala hajat kita kepada Allah. Mudah-mudahan senantiasa Allah melindungi kita semua. Saat kita punya kebutuhan, minta kepadanya. Mudah-mudahan dia zat yang maha senantiasa mengabulkan permintaan dari hambanya. Jadi seperti itu ya, buat sahabat Kelana Masa dimanapun berada, jangan lupa dan tak usah terlalu percaya dengan mitos yang ada di sekitaran kita. Artinya kita mencoba untuk berpikir secara realita, ya. Perintah, penjelasan jalur hukum-hukum agama itu lebih real, lebih jelas, lebih layak untuk kita ikuti menjadi pedoman kita dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu udah jelas dan nyata. Udah selayaknya kita selaku umat Islam beriman hanya kepada Allah, takut hanya kepada Allah, tidak perlu takut kepada selain Allah. Tingkatkan iman dan takwa kita dalam keseharian, mudah-mudahan kita senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang baik dari sisi obrolan tadi diambil, yang buruk dibuang, abaikan saja sahabat ya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan tentunya kami jauh dari kata kesempurnaan. Semoga panjenengan semua terhibur dengan adanya sedikit, ya katakanlah video ini. Tapi yang terpenting mudah-mudahan jangan lupa senantiasa harap dimaklumi kekurangan dari kami. Seperti itulah ya. Oke, terima kasih guys. Monggo sama. Nah, baiklah pemirsa Kelana Masa, demikianlah obrolan saya bersama Gus Iman, dan demikianlah proses meditasi malam hari ini. Jangan lupa like, komen, dan share video ini kalau misalnya teman-teman merasa video ini bermanfaat, dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube ini dan klik tombol loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi secara otomatis kalau misalnya nanti kami upload video-video terbaru kami. Akhirnya saya dan Gus Iman mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.